ke-76, Selasa 17 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama kita akan menyaksikan pemutaran tayangan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami undang jemaat untuk berdiri. Hari ini kita bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-76. Bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 lampau, yang teks proklamasinya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dan dibacakan oleh Soekarno. Menjadi penting dan bermakna bagi bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan sebuah bangsa. Oleh karena itu, marilah kita masuk dalam ibadah dan jemaat dimohon bangkit berdiri serta menyanyikan Berkibarlah Benderaku. Tak lekang ditelan waktu, tak sirna dihempas keadaan. Kenangan juga ingatan akan para pahlawan kemerdekaan, tak kenal lelah, tak gampang lari, terus berjuang sampai mati demi kemerdekaan seluruh anak negeri. 76 tahun sudah terlewati, 76 tahun menjadi bangsa merdeka. Sudahkah sungguh merdeka? Ataukah hanya setengah merdeka? Merdekakah bangsa ini ketika anak-anak tak bersekolah? Merdekakah bangsa ini ketika pengangguran ada di mana-mana? Merdekakah bangsa ini ketika rakyat masih sering terancam? Merdekakah bangsa ini ketika kesejahteraan hanya untuk segelintir orang? Bangkitlah Indonesiaku,
Bangkitlah pemimpin-pemimpin negaraku, berjuanglah saudara-saudaraku, hai seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Sumber Kemerdekaan. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menghayati kasih Allah atas tanah air kita tercinta Indonesia berdasarkan Mazmur Tanggapan pasal 67 ayat 2 sampai dengan 8. Kita akan menyatakannya secara bergantian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 337 bait pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Ampunilah kami, seringkali kami lupa berdoa untuk negara Indonesia tercinta. Ajarilah kami berdoa, mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka menjadi pemimpin yang adil dan takut akan Tuhan. Dengarlah doa kami ini. Marilah kita menyanyikan KJ 336 nomor 1, Indonesia Negaraku. Berikanlah perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia. Hindarkanlah dan kuatkanlah kami dari segala bencana alam, ancaman teror, dan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari kita menyanyikan KJ
336 yang nomor 2, Indonesia Negaraku. Kami mengucapkan syukur untuk alam ciptaan-Mu. Kami berterima kasih atas luasnya lautan, suburnya sawah, ladang, dan kebun-kebun. Ajar kami memelihara alam ciptaan-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari menyanyikan KJ 336 yang nomor 3, Indonesia Negaraku. Kemerdekaan ke-76 negara kami Indonesia, kami memohon agar Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Marilah menyanyikan KJ 336 yang nomor 4, Indonesia Negaraku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami boleh mensyukuri tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Sejarah menceritakan bahwa Tuhan berkarya atas kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Dan pada saat ini kami boleh mensyukuri perjalanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia kami genap di usia 76 tahun. Biarlah kami semakin menghayati arti dan makna kemerdekaan yang Tuhan nyatakan sebagai anugerah dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dan kami berdiri dan hadir sebagai warga negara yang baik, untuk kami boleh berperan serta menghidupi panggilan kami sebagai orang percaya, turut serta mengambil bagian di dalam menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan juga menjadi tanggung jawab kami untuk terus hadir sebagai orang-orang yang telah Engkau merdekakan. Sehingga kemerdekaan bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar pekikan dan teriakan, tetapi benar-benar kami boleh menghidupi panggilan kehidupan kami untuk membuat orang lain merdeka, dan diri kami juga merdeka karena Tuhan telah memberikan keselamatan, pembebasan, dan kemerdekaan yang sejati. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sapalah kami dengan kebenaran dan kekayaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-16.
bagian di dalam judul perikop pembelaan Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-16 yang demikianlah sabda Tuhan. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya, kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir itu. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Pada ibadah hari ulang tahun bangsa kita Indonesia yang ke-76, mari kita pekikan kata merdeka sebanyak 3 kali. Kita menghayati arti kemerdekaan dan pada saat ini berusia 76 tahun. Mari kita akan mulai bersama-sama pekian merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Kata merdeka memberi semangat bagi kita semua untuk memenuhi dan memompa semangat kita untuk melihat bahwa kemerdekaan adalah sebuah anugerah di mana karya Tuhan yang mengasihi bangsa Indonesia. Perjalanan 76 tahun bukan perjalanan yang singkat, begitu banyak perjuangan yang dilakukan untuk menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur dan sejahtera untuk kehidupan masyarakat. Dan tema kita pada saat ini, Bapak Ibu, Allah melepaskan kita dari penderitaan. Artinya bahwa kata merdeka memberikan kelegaan, kelepasan dari beban penderitaan, kesusahan yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mengawali renungan pada saat ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh seseorang yang mengatakan bahwa ketika dunia berkata menyerah, harapan berbisik, cobalah sekali lagi. Jadi ketika kita melihat bahwa dalam kehidupan kita begitu banyak kesulitan, kesusahan, lebih-lebih di pandemi ini, kemudian ada dalam kondisi PPKM, begitu banyak kesulitan. Mungkin kita mempunyai alasan untuk menyerah dalam keadaan dan kondisi kita. Baik secara perekonomian, rasa bosan, tidak ada semangat, tidak boleh beraktivitas, dan banyak hal. Tetapi harapan berbisik, cobalah sekali lagi untuk berjuang, untuk berusaha. Dan ketika kita sampai di ujung tali, ikatlah
simpulnya sehingga tidak di ujung, tetapi bertahanlah di situ apapun yang dialami dalam kesulitan, kesusahan dan penderitaan kita. Karena ibarat pohon untuk menjadi tinggi dan semakin kuat, akarnya tidak hanya menebus tanah yang lembut atau tanah yang mudah untuk ditembus oleh akar, tetapi ada kalanya akar menembus bebatuan supaya mendapatkan nutrisi dan pohon itu tetap berdiri tegak, kokoh sekalipun angin menggoncangnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menjadi kuat, menjadi kokoh dan bisa terbang tinggi, kita bisa melihat sebuah pesawat terbang ketika dia naik, dia bisa terbang, bukankah dia melawan arus angin yang kencang? Maka dalam kehidupan kita apapun bentuk penderitaan dan kesusahan, kesulitan, tembuslah itu. Lawanlah itu dengan gagah dan berani sehingga kita menjadi perkasa untuk terbang dan kuat mencintai kebenaran yang harus memang kita perjuangkan. Ketika tema kita berbicara Allah melepaskan kita dari penderitaan, bukan berarti kita berjuang sendirian dalam penderitaan dan kesusahan kita. Ini adalah janji Allah yang Allah nyatakan bagi setiap yang percaya, yang memiliki harapan dan imannya. Gambaran itu sebagai manusia untuk berjuang dalam kehidupannya, bacaan kita menolong kita untuk memahami apa yang sedang dihadapi, penderitaan apa yang sedang dilalui oleh Stefanus. Kenapa dia harus membela diri di hadapan Mahkamah Agung? Karena begitu banyak tuduhan yang diberikan oleh orang banyak pada saat itu, termasuk orang Farisi, orang Sanhedrin, yang menyatakan bahwa Stefanus orang yang bersalah. Tetapi di hadapan Mahkamah Agung, Stefanus tidak membela dirinya, justru ia bercerita, bersaksi tentang sejarah, bahwa kehidupan umat itu kan ada masa lalu, sejarah yang berjalan, yang ditinggalkan menjadi masa lalu, itu menceritakan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan ada di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan dalam pembelaan Stefanus ini mengungkapkan sejarah bangsa Israel dalam karya keselamatan Allah yang melepaskan, yang membebaskan dan memerdekakan. Kalau kita lihat dari ayatnya yang pertama, bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang pertama kemudian sampai perikop kita ini agak panjang, sampai ayatnya yang ke-60, di situ menceritakan bahwa Stefanus melihat sejarah bangsa Israel di mana karya Allah, kehadiran Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, yang tidak dibatasi oleh sebuah merek, tetapi karya Allah yang menyelamatkan, yang utuh. Dan Stefanus mengangkat ada beberapa tokoh di situ, kalau kita perhatikan dalam perikop kita dari mulai ayat 1 sampai 60, mulai dari Abraham, Yusuf, Musa dan Daud. Dalam ayatnya 9 sampai 16 itu dalam perikopnya Yusuf, di mana Tuhan Yesus pada ayatnya yang ke-11 di situ ada datanglah bahaya kelaparan menimpa. Jadi ada semacam pandemi, ada semacam bencana. Tapi ayat 10, Tuhan melepaskan dari segala penindasan dan menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat dari seorang tokoh Yusuf. Dalam pembelaan yang di mana Stefanus menceritakan tentang sejarah kehidupan bangsa Israel melalui tokoh Abraham, Yusuf, Musa, dan Daud, Stefanus menekankan bahwa kehadiran Allah melampaui segala sesuatu. Sekalipun banyak alasan untuk menderita, untuk susah dalam bencana kelaparan pada saat itu dalam perikop
kita ayat 9-16, tetapi Yusuf dipakai oleh Tuhan. Dan dari Stefanus dan bacaan kita belajar tentang dua hal. Pertama, bahwa seseorang yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan akan melahirkan sebuah kesetiaan dan keberanian. Dan yang kedua, keyakinan bahwa pemahaman yang benar tentang iman kepada Tuhan akan melahirkan seseorang untuk memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh dalam pengertian kehidupannya, sehingga ia boleh berjalan di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita saat ini kita dimampukan untuk tetap hidup di dalam kemerdekaan. Bukankah Tuhan telah memerdekakan kita? Sekalipun ada dalam penderitaan. Menderita berarti artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Siapa yang mau menderita? Tentu kalau kita ditanya jawabannya tidak mau. Tetapi penderitaan itu tidak bisa terelakkan. Penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Semua orang pernah dan mungkin akan mengalami penderitaan. Bahkan dalam situasi pandemi ini kita sangat-sangat merasakan penderitaan. Tetapi penderitaan harus kita lihat sebagai sesuatu yang berbeda. Sebagai orang percaya bahwa penderitaan adalah anugerah yang dikaruniakan Tuhan. Sekalipun di zaman modern ini begitu banyak penemuan-penemuan kecanggihan teknologi yang memudahkan manusia dalam kehidupan. Orang dibuat tidak lagi susah, tetapi mudah, simpel, sederhana, dan menyenangkan. Dan menghantar manusia untuk menolak penderitaan. Semakin majunya kehidupan manusia, semua orang kadang-kadang menghindari dan menolak penderitaan. Kata-kata ada ungkapan yang mengatakan, aku pingin beli sepatu, beli gitu ya, kayak orang susah aja padahal nggak ada uang gitu. Jadi kata kalimat itu mau meneladankan bagi kita, mencontohkan yang kita ingin ya kita beli walaupun tidak ada uang, kayak orang susah aja. Walaupun saat ini tidak ada uang, tetapi harus beli. Bahkan konten-konten di media sosial ya, review saldo ATM begitu banyak. Jadi orang menolak untuk menderita. Bahkan ketika ada dalam penderitaan, seringkali mengkomplain Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan, mengapa saya menderita? Saya tidak rela untuk menderita. Seakan-akan menolak penderitaan dalam bentuk-bentuk apapun. Dan penderitaan dalam kehidupan beberapa manusia harus dibuang sejauh-jauhnya dalam tempo sesingkat-singkatnya karena menggoncang kenyamanan dan kenikmatan hidup. Jadi orang tidak lagi dengan rela hati untuk menderita. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa setiap yang mengikut aku ia harus memikul salib, menyangkal dirinya. Jadi dimungkinkan untuk setiap orang menderita karena Kristus. Bukan lantas ditolak. Bukan lantas menghindari penderitaan itu. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita ingin terbang, lepas landas, memang kita melawan angin yang kencang, melawan arus, tapi kita bisa terbang. Jadi setiap penderitaan kita, kalau kita mau jadi pohon yang kuat, ya akarnya harus menancap sekalipun itu terbentur dengan batu-batuan yang tidak bisa kita tembus. Dan dalam penderitaan kita semakin mencintai Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena kita berharap kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita tahu. Kalau ada ungkapan yang mengatakan bahwa dalam sakit aku tahu Tuhan itu penyembuh. Di dalam kekurangan aku tahu bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Di dalam segala kesulitan dan penderitaan saya tahu Tuhan adalah jawaban setiap doa saya. Penyembuh yang luar biasa. Bukankah
kita, di dalam penderitaan kita semakin mencintai Tuhan. Dan penderitaan itu sebagai awal untuk kita menerima anugerah. Karena salibnya akan menolong dan melepaskan kita. Dan mengikut Tuhan tidak bisa kita katakan Bapak Ibu hanya sepotong-potong. Atau di awal ketika kita baptis atau mengaku sidi, ya saya percaya dengan sepenuh hati, nggak bisa. Tapi mengikut Tuhan ya secara total dan utuh. Karena kita adalah milik Tuhan. Dan di dalam ibadah kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sejarah kehidupan bangsa dan negara kita. Begitu banyak penderitaan, perjuangan yang perlu diperjuangkan. Bahkan di pandemi ini, dalam situasi ini, dalam usia perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita 76 tahun, dengan penemuan teknologi yang begitu canggih, yang luar biasa, kita masih dalam penderitaan pandemi COVID-19. Kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Seakan-akan kita dibiasakan dengan berita lelayu yang setiap hari mungkin memenuhi grup-grup WA kita, memenuhi HP kita, juga berita-berita di televisi yang kita dengar dan sebagainya. Tetapi ketika tema ini menguatkan kita bahwa Allah melepaskan penderitaan dalam kehidupan bangsa dan negara, sejarah menyatakan bahwa Tuhan berkarya. Kemerdekaan adalah anugerah bagi sebuah bangsa, dan di dalamnya karya Allah yang besar kita temukan dan dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau kemarin-kemarin kita lihat banyak di media sosial, banyak orang mengibarkan bukan bendera merah putih. Ada beberapa bendera yang dikibarkan. Saya kira kita sebagai orang percaya harus memiliki jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Semangat merah putih yang membara dalam kehidupan kita. Kita tidak tergoncang dengan semangat bendera-bendera yang lain. Tapi biarlah merah putih adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita hidup di bumi Indonesia. Kita bernafas di bumi Indonesia. Kaki kita menginjak bumi Indonesia. Maka apa menjadi tugas tanggung jawab kita? Kita kerjakan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita boleh menghalau penderitaan, ikut serta bagian di dalam kesejahteraan, dan ikut mengambil bagian dalam tugas sebagai warga negara Indonesia. Karena Allah akan melepaskan semua penderitaan. Bahkan pandemi COVID-19 kita yakini akan berlalu di bumi Indonesia ini dalam perjalanan kehidupannya. Mari kita akan bersama-sama mengimani bahwa Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan bangsa dan negara kita, berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang merdeka, dan mungkin masih ada bagian-bagian yang gelap, yang belum merdeka, baik secara fisik, secara spiritual, dan sisi-sisi kehidupan karena ketidakadilan, karena juga keserakahan dan ketamakan. Mari kita mengambil bagian dalam semua yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan memberkati kita, menuntun, dan memampukan kita bersama. Selamat Dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-76. Tuhan ada bersama-sama dengan kita di bumi pertiwi ini. Amin. Mari kita mengambil saat teduh, merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama.
Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbarui iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon berduduk kembali. Jemaat Tuhan, kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih atas perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan, genap yang ke-76 tahun. Begitu banyak yang dipertahankan dan begitu banyak yang diperjuangkan dalam gerak kehidupan bangsa dan negara kami hingga hari ini. Dan kami boleh menghayati, merenungkan sejarah kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami juga mensyukuri bahwa kami lahir dan hadir dan hidup dalam kehidupan bangsa negara Indonesia. Bila kami memahami semua itu adalah anugerah Tuhan, Engkau telah menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Engkau juga akan memberkati pemimpin-pemimpin kami, wakil rakyat, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh menteri, jajaran dari pusat maupun daerah. Biar kami boleh menghidupi arti dan makna kemerdekaan melalui tugas tanggung jawab peran, pelayanan pengabdian di tengah-tengah masyarakat, apapun jabatan kami, apapun tugas kami, di mana Tuhan telah memilih, meneguhkan untuk pelayanan yang baik, menghadirkan arti kemerdekaan yang utuh dan sempurna bagi setiap orang, mewartakan kejujuran dan keadilan, menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka kebijaksanaan dan hikmat yang daripadamu. Dan seluruh warga, masyarakat, bangsa negara Indonesia, kami mohon Tuhan menolong kami, untuk kami juga mengambil bagian, mengisi kemerdekaan yang bukan hanya sebatas teriakan dan slogan, tetapi benar-benar kehidupan kami menjadi bagian untuk mempertahankan kemerdekaan, memajukan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Apapun peran tugas tanggung jawab kami, mulai dari yang sederhana dan kecil, boleh kami lakukan dengan segenap hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berkenan untuk kami melalui. Bahkan di usia 76 tahun bangsa dan negara kami ini, Tuhan semakin memulihkan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mampukan kami Tuhan untuk kuat dan berani, untuk bertahan dalam penderitaan dan kesulitan akibat pandemi ini. Dan kami boleh melangkah pasti dengan harapan yang terus berbisik kepada kami untuk mencoba, dan mencoba. Bertahan di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan pandemi ini, dan pandemi ini boleh berlalu. Kami boleh melewati dengan kemenangan, dan kami menyongsong kehidupan yang normal, yang baru. Tuhan, Kau memberkati juga jemaat-Mu GKJ Kartasura,
Tuhan memberkati kami satu persatu, mulai dari anak-anak sampai jemaat Adi Yuspo, dan juga majelis gerejamu yang saat ini bertugas di dalam ibadah ini, organisinger, tim multimedia, bidang ibadah, koster karyawan, satpam, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami boleh merayakan hari yang istimewa, kami boleh menikmati anugerah melalui kemerdekaan bangsa dan negara kami yang kami rayakan dan kami syukuri tepat di usia 76 tahun. Bahkan perjalanan dan waktu yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami percaya Tuhan akan mengawal, menyertai dan menuntun bangsa dan negara kami. Tuhan semakin memulihkan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari Stefanus. Ia setia, berani untuk menyatakan kebenaran. Ia tidak takut dengan penderitaan dalam bentuk apapun, tapi Engkau mengenalnya, Engkau mengasihinya. Itu yang Stefanus yakini. Demikian pula Tuhan mengajarkan kami bahwa kehidupan kami, Engkau telah memerdekakan kami. Kami tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa, dalam penjajahan kegelapan, tapi terang yang menyinari perjalanan kehidupan kami akan menuntun kami untuk semakin menghayati bahwa dalam seluruh kehidupan kami, sekalipun dalam penderitaan, Tuhan akan melepaskan, memberikan kelegaan, dan memberikan kekuatan serta penghiburan. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam karena Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuliakan Tuhan lagi melalui berkat-berkat yang telah kita terima, yaitu berupa persembahan. Sebagai dasar untuk kita memberikan persembahan diambil dari Roma 6 ayat 11 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi dalam kita mempersembahkan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 sampai 3. Tuhan pencipta semesta. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari persembahan ini kita doakan dan kita serahkan kepada Tuhan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di alam surga yang mulia. Kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu,
melalui berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu berupa persembahan. Tuhan, berkatilah dan terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga akan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan, kiranya Engkau berkati, beri kebijaksanaan, beri kemampuan sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak Engkau. Dan setelah ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu dalam perjalanan kami mau pulang. Demikian doa kami ya Tuhan. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan kepada Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami, akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kemerdekaan adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hidup rukun antar saudara, sebangsa dan setanah air. Hapus segala curiga dan prasangka, hilangkan dendam dan rasa saling membenci. Belajarlah mengakui kesalahan, meminta maaf dan saling mengampuni. Hidup rukun dalam kasih persaudaraan. Indonesia Jaya, berlandaskan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Aku Tuhan semesta. Bersama-sama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.